Selamat malam buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami yang bernama Bavia Van. Kami dari kelompok 4, AM3D Pagi, akan mempresentasikan proposal kami. Sebelum kami mempresentasikan proposal kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang berada di kelompok 4. Pertama, dengan saya sendiri, Evi Celis Veronica, dengan NIM 4112101144. Selanjutnya, ada Zafira Putri Nabila dengan NIM 4112101116. Yang terakhir, ada Nadia Mutia Salsabila dengan NIM 4112101124. Di sini kami akan mempresentasikan akhir dari proposal bisnis kami yang bernama Bavia Van. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Vira. Kepada Vira, dipersilakan. Oke, jadi di sini ada latar belakangnya. Usaha pada bidang makanan ringan tentu sangat menggiurkan. Di samping usaha makanan pokok, makanan ringan selalu menemani masyarakat ketika bersantai dan ketika dalam waktu luang. Camilan atau makanan ringan kami kali ini harganya terjangkau, enak dan pastinya juga terjamin rasanya. Usaha yang akan kami buat bernama Bavia Van. Bavia merupakan kepanjangan dari Banana Roll Variasi, sedangkan Van merupakan kepanjangan dari Vira Evi Nadia. Produk yang kami buat ini berbahan dasar pisang. Dari bahan ini, banyak snack yang dapat dikelola, salah satunya adalah banana roll. Banana roll yang akan kami buat akan memiliki beraneka ragam rasa. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan. Visinya itu menyalurkan kemampuan kreatif dan inovatif dalam pengolahan produk menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Misinya itu yang pertama, menghasilkan produk dengan harga yang murah dan berkualitas, dan yang kedua memberikan pelayanan yang baik dan ramah dalam upaya menarik pembeli. Tujuan usahanya yaitu bisa menambah pengalaman dalam berusaha dan dapat berinovasi terhadap bahan makanan dari buah pisang. Selanjutnya ada analisa produk. Yang pertama, jenis dan nama produk beserta karakteristik. Jenis produk yang dihasilkan Bavia Van adalah banana roll. Banana roll merupakan salah satu produk yang terbuat dari buah pisang dan menjadi camilan yang cocok untuk dikonsumsi untuk segala kalangan. Faktor produksi banana roll relatif mudah dan terjangkau serta mudah didapat. Alasan memilih produk banana roll sebagai usaha ini karena melihat dari banyaknya masyarakat yang menyukai makanan berbahan dasar pisang. Banana roll yang kami produksi ini diolah dengan cara menggulung pisang dengan kulit lumpia, kemudian digoreng, lalu ditaburi bubuk dabur. Banana roll yang kami produksi ini ada beberapa varian rasa, yaitu tiramisu, coklat, matcha, dan taro. Yang kedua ada keunggulan dan kelemahan produk dibanding usaha yang lain. Keunggulannya itu yang pertama memiliki varian topping yang dapat dipilih oleh konsumen. Yang kedua, harga jual produk yang terjangkau. Yang ketiga, bahan baku pisang yang mudah didapat. Dan yang terakhir itu proses pengolahan yang mudah. Kelemahannya itu yang pertama, produk sudah mulai banyak di pasaran. Dan yang kedua, sulit bersaing dengan produsen yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Evi. Baik, terima kasih Vira. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisa pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar ada segmentasi demografis, di mana calon konsumen untuk produk ini adalah yang berusia 12 tahun ke atas. Dari semua kalangan tanpa memandang status, tingkat ekonomi, maupun pendidikan. Yang kedua, ada segmentasi geografis. Saat ini, Bavia Van masih menargetkan calon konsumen yang berada di sekitar tempat produk. Yang selanjutnya ada segmentasi psikografis, di mana Bavia Van menargetkan calon konsumen yang gemar bersantai dan menyukai makanan ringan berbahan dasar pisang. Yang kedua, strategi pemasaran. Kami memberikan pelayanan jasa kirim jika tempat konsumen tidak berada di sekitar wilayah tempat produksi dengan ongkir 5.000 dengan minimal pembelian 2 produk. Untuk promosi, kami melakukan promosi melalui poster yang kami share di media sosial kami masing-masing. Yang ketiga, adanya peluang pasar. Banyak dicari, terutama oleh konsumen yang suka makanan ringan,
karena banyaknya peminat dari makanan ringan, maka target pasar dari banana roll ini bisa dibilang menjanjikan. Pengolahan yang praktis membuat konsumen tidak perlu menunggu lama. Selanjutnya ada analisis SWOT. Dalam analisis SWOT ini adanya strength atau kekuatan. Yang pertama, memiliki varian topping yang dapat dipilih oleh konsumen, harga jual produk yang terjangkau, bahan baku pisang yang mudah didapat, proses pengolahan yang mudah, kemasan yang menarik, dan produk mudah dipasarkan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya adalah mudah busuk atau tidak bertahan lama, dan mudah ditiru. Yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Berbahan baku pisang yang disukai banyak orang, pembeli bisa memilih berbagai macam topping. Selanjutnya adanya threat atau ancaman. Ancaman yang dapat timbul adalah munculnya banyak pesaing di masa depan, adanya kendala di tengah pembuatan makanan tersebut. Selanjutnya ada analisa produksi. Untuk produksi Bavia Van ini ada alat dan bahan pembuatan produknya. Ada wajan, spatula, mangkok kecil, sendok, talenan, pisau, saringan. Itu untuk alat-alat dalam pembuatan produknya. Dan untuk bahannya itu ada pisang kepok, kulit lumpia, minyak goreng, bubuk rasa. Bubuk rasa ini ada coklat, matcha, tiramisu, dan taro. Untuk proses produksinya, itu yang pertama kita menyiapkan pisang kepok, potong-potong pisangnya menjadi 2 bagian. Untuk memotong pisang ini bisa sesuka atau selera dengan sendirinya. Yang ketiga, siapkan kulit lumpia. Yang keempat, masukkan pisang yang sudah dipotong ke kulit lumpia, kemudian digulung. Yang kelima, setelah itu kita panaskan minyak. Yang keenam, setelah minyak panas, masukkan pisang yang telah digulung ke dalam wajan, lalu goreng hingga kecoklatan. Yang ketujuh, angkat dan tiriskan saat pisang sudah kecoklatan. Dan yang ke-8, kemudian balur bubuk rasa ke pisang yang sudah ditiriskan tadi. Yang terakhir setelah itu masuk ke dalam packaging dan terakhirnya siap untuk diantar sesuai dengan alamat pemesan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah analisa keuangan. Jadi di sini ada biaya tetap. Yang pertama itu packaging dengan jumlah 16 pieces, harga satuannya itu 125 perak, jadi totalnya 2.000. Kemudian yang kedua ada kulit lumpia, 2 bungkus, 50 pieces dengan total 12.000. Jadi total semuanya itu 14.000. Kemudian ada biaya variabel. Yang pertama itu ada kulit lumpia, 2 bungkus, 50 pieces dengan harga satuan 240 perak. Jadi totalnya 12.000. Kemudian yang kedua ada topping powder, jumlahnya 4 pack. Harga satuannya itu 10.000 dengan total 40.000. Kemudian yang ketiga ada minyak goreng, jumlahnya itu 1 liter. Total harganya 14.000. Jadi total biaya variabelnya itu 66.000. Kemudian yang selanjutnya analisa keuangan Bavia Van. Yang pertama itu kami merencanakan bahwa penjualan itu sebanyak 16 pack per bulan. Untuk harga pokok produksi per packnya ini 80.000 dibagi 16 pack jadi 5.000. Kemudian harga jual per packnya ini 8.000. 8.000 dikali 16 pack totalnya 128.000. Kemudian untuk break even point atau BEP-nya biaya tetap sama dengan 14.000, biaya variabel per unitnya 66.000 dibagi 16.000 jadi 4.125. Harga jual per unit 8.000. Kemudian BEP unitnya itu didapat dari biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Jadi 14.000 dibagi 8.000 dikurang 4.125 sama dengan 14.000 dibagi 4.125 jadi BP unitnya 3,39. Kemudian untuk keuntungan yang didapat
128.000 dikurang 66.000, jadi totalnya 62.000 untuk keuntungan yang didapat. Kemudian yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari proposal bisnis yang kami jalankan ini, kami bisa menarik kesimpulan bahwa untuk memulai sebuah bisnis, khususnya bisnis kecil, masih membutuhkan bimbingan dalam banyak hal. Dari usaha yang kami jalankan ini, kami bisa mengolah setiap bahan makanan yang ada. Dan bukan hanya itu saja, kami juga belajar dan menganalisis keuangan dari modal dan keuntungan yang kami dapat. Kami juga dapat mengasah cara penyampaian komunikasi kepada orang lain, seperti menawarkan sesuatu produk dan membuat para pelanggan puas dengan makanan yang kami dapat. Tantangan terbesar dalam pemasaran dan promosi produk Baviafen yaitu cukup banyak pesaing dan produk serupa. Maka dari itu, target pasar usaha ini harus tepat sasaran dan meyakinkan. Harga yang kami tawarkan berbanding lurus dengan kualitas produk serta cita rasa yang terjamin. Meski begitu, kami berprinsip untuk terus berinovasi secara rutin agar produk kami tetap eksis di pasaran. Kemudian, yang selanjutnya, ini adalah poster dari produk kami. Kemudian yang selanjutnya ada logo dari Baviafen sendiri. Dengan tag Yummy in My Tummy. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Nadia. Mungkin sekian penjelasan mengenai proposal bisnis kami saat ini. Semoga presentasi ini dan proposal ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dari kami kelompok 4 AM3D pagi. Terima kasih, selamat malam.